Penerapan sport science seringkali diperdebatkan oleh para pelatih dan atlet. Ditanya, kapan sebenarnya sport science itu layaknya diterapkan? Ada yang berasumsi bahwa sport science itu adalah sebuah ilmu yang kemudian disampaikan kepada atlet dan atlet melakukannya. Menu latihan yang didesain oleh pelatih itu sudah berbasis sport science. Artinya sport science menjadi soko guru oleh atlet di dalam melaksanakan program latihan harian. Sesungguhnya sport science itu setiap saat harus ada di dalam diri atlet. Sekalipun pelatih mendesain menu latihan berbasis sport science, tetapi ketika dalam pelaksanaan tidak mencerminkan apa yang ada di dalam sport science, tentu semuanya akan sia-sia. Ketika atlet berlatih, tentu pelatih memberikan menu. Kemudian atlet harus bertanya atau pelatih juga mempunyai alasan. Kenapa harus melakukan A, B, C, dan D? Kenapa harus repetisinya 10 atau 12? Kenapa beban latihan harus sekian kilo dari sekian persen dari berat badan? Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini? Itu semua bagian dari sport science. Penentuan repetisi di dalam latihan seringkali tidak berbasis sport science. Dilakukan saja. Tidak melihat apakah program latihan itu sesuai dengan kondisi real atlet. Meskipun di dalam atlet beregu, seringkali dalam pelaksanaan tentu harus berbeda dari setiap atlet. Karena potensi yang dimiliki setiap atlet itu juga berbeda-beda. Jika semua disamakan tanpa ada pembedaan, tentu bukan berbasis sport science. Apalagi pelatih tidak menggunakan zona latihan di dalam menentukan setiap sesi latihan. Tentu zona latihan ini memberikan keamanan bagi atlet untuk tidak terjadi yang namanya overload. Seringkali pelatih tidak melihat betapa pentingnya zona latihan itu dijadikan dasar untuk menentukan intensitas, repetisi, durasi latihan dari atlet. Datang ke lapangan, lakukan ABCD, tetapi ketika ditanya kepada atlet, kenapa harus melakukan itu? Kenapa harus berbeda A dengan B? Ketika pelatih tidak bisa memberikan argumentasinya secara ilmiah, berarti menu latihan itu belum berbasis sport science. Itulah sebabnya mengapa sport science itu bagian tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas gerak atlet. Dan dari sport science lah kita bisa mengetahui perkembangan itu optimal atau tidak optimal. Dan kemudian dilihat dalam kurun waktu tertentu, apakah perkembangan prestasi atlet atau penampilan atlet memang sesuai dengan target, sesuai dengan potensi yang dimiliki atlet atau belum. Oleh sebab itu mari para pelatih, apapun bentuk latihan yang diberikan kepada atlet harus berbasis sport science.